Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita bertemu lagi di dalam rumah Tuhan. Semua siap untuk memuliakan Tuhan? Amin, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memuliakan, menyembah, mengagungkan Tuhan segala Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berada di rumah Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini sehingga kami tidak kurang suatu apapun. Bapa, kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini. Karena firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir Tuhan. Oleh karena itu kami menyerahkan semua acara ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar Engkau sendiri yang memimpin ibadah ini Tuhan. Khususnya firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Michael Tuhan. Kami percaya Engkau telah persiapkan, Kau utus hamba-Mu ini Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan biar Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan firman Tuhan ini boleh menegur, menguatkan kami, mengajar kami, memberitahukan kepada kami hal-hal yang baru Tuhan. Dan kami percaya Tuhan semua jemaat pulang diberkati. Terima kasih Bapak. Urapi setiap daripada kami yang mengambil bagian Tuhan. Kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Kalau ada kesalahan yang kami lakukan kami mohon ampun Tuhan. Sehingga apa yang kami berikan ini boleh merupakan dupa yang harum. Hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk masuk dalam ibadah raya yang kudus pada pagi hari ini. Dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk, saudara.
The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. You're rich in love and you slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Jemaat, saya silahkan bangkit berdiri. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Forever may pass and forever was before me. Let me be singing when the evening comes. Come on, say, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Yes, Lord. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Come on, say, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Come on, say hallelujah. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, I worship His holy
sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan salam kanan kiri muka belakang saudara, katakan Dia tempat perlindungan kita. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan. Glory bagimu Tuhan. Oh, 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 yeah. Yeah. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, yeah. Bahwa Tuhan juga penolongku, Dia itu Allahku dan gunung batuku. Semua katakan bahwa Tuhan juga, yeah, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, yeah, bahwa Tuhan juga, yeah, penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya Tuhan, aku percaya akan Dia perlindunganku, ya, akan Dia. Kau tanduk selamatku Tuhan, selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, ya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Tepuk tangan semuanya buat Dia. Oh, haleluya. Semua bahwa Tuhan juga gunung batuku. Yes Tuhan. Bahwa Tuhan juga. Jemaat seni dengan keras dong. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Katakan aku percaya akan Dia perlindunganku. Aku percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Dan selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, yes, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia. Engkau perlindungan kami Tuhan. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi, ya, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Oh, haleluya. Oh, Dia tempat perlindungan yang tinggi. Amin. Siap lebih lagi Bapak Ibu? Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Dia sumber kemenangan kita. Ya, tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Oh, ya. Glory bagimu Tuhan.
pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Yuk semuanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh yeah, yeah, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Tuhan, sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yeah. Haleluya. Yeah. Semuanya. Tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Lebih keras lagi dong buat Tuhan Yesus. Katakan segenap jiwa. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Yeah. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Oh ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Dia pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan. Oh yeah. Semua katakan ajaib Kau Tuhan. Tepuk tangan dong bersama-sama buat Tuhan. Dan perkasa. Ya, Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Yes. Pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tuhan, perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Raja mulia. Oh yeah. Haleluya. Yes. Dia Allah yang layak kita tinggikan, amin. Dia Raja mulia, kami persilakan duduk. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kami pagi hari ini. Kami buka hati kami Bapa. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya janji-janji firman-Mu Bapa. Mungkin hari-hari ini Tuhan, kami belum melihat Tuhan,
Kami belum melihat jawaban doa kami, tapi kami mau tetap percaya Tuhan Yesus, bahwa janji firman-Mu itu ya dan amin bagi setiap kami Bapa. Kami berharap penuh Tuhan. Kami punya iman pengharapan akan Engkau Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, bukan karena kami melihat, tapi kami percaya janji-Mu yang senantiasa Kau genapi dalam hidup kami. Bahkan kami percaya sampai hari ini kami ada Tuhan. Kami percaya semuanya karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang senantiasa menuntun langkah-langkah hidup kami. Karena itulah yang menjadi pegangan dalam hidup kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Kami mau katakan bahwa kekuatan di hidup kami hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku. Yes Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kita naikkan pujiannya dengan iman, pengharapan akan Tuhan. Kekuatanku, kekuatan di hidupku. Ini pengakuan kami Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah sekali lagi katakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, karena firman-Mu Tuhan
tidak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Oh, oh. Haleluya. 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 Syukur Thank you, Bapa, Jesus. kasih setiamu yang besar dalam hidup kami. Engkau mencintai kami sebagaimana kami ada. Engkau mengangkat kami sebagai anak-Mu yang dicintai. Bahkan Kau punya destiny ilahi untuk setiap pribadi pagi hari ini. Tuhan punya tujuan hidup yang berarti. Dan kelak kami akan reuni besar dalam kekekalan. Sungguh kami percaya perjalanan hidup kami, perjalanan destiny ilahi yang sedang terus bekerja di dalam kami. Kami mempercayai-Mu, Engkau memeluk setiap pribadi, mencintai dan terus memprospek kami. Sungguh masa depan itu ada. Dalam nama Yesus kami sambut sabda Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, salam keteguhan iman dan teguh selalu sampai finishing well yang terbaik ya. Saudara, tema firman Tuhan pada pagi hari ini perihal amanat agung Injil Kerajaan Allah. Amanat agung Injil Kerajaan Allah ini satu amanat kehormatan bagi setiap kita, setiap pribadi. Amanat kehormatan. Kalau kita lihat sejenak latar belakangnya, betapa indahnya Yesus berkarya dalam keajaiban, perbuatan-perbuatan, karya keajaiban juga kemanusiaan tentunya di dalamnya. Yesus berbuat hal-hal yang ajaib, mata buta melihat, tuli mendengar, lumpuh dibangkitkan. Kepada yang betul-betul hina, yang terpuruk dari masyarakat kusta ditahirkan. Perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun yang dianggap aduh tidak layak ya, terkapar, dan untuk masyarakat kalangan orang Yahudi dipandangnya sebagai wanita yang terkutuk begitu ya. Tidak menikmati campur tangan Allah dalam hidupnya, 12 tahun pendarahan saudara. Betapa beratnya Yesus mengangkat martabatnya, ditahirkan sampai kepada kematian, kebangkitan terjadi. Lazarus yang mati dibangkitkan. Dengan hal-hal yang indah besar ini lalu terjadi peristiwa kematian, memikul segala dosa, kelemahan, keterbatasan kita, sehingga kita yang statusnya budak dosa dimerdekakan menjadi status anak. Jadi betul-betul terjadi pergantian status yang begitu buruk, lalu status sebagai anak. Itu kado yang terbesar bukan? Ya. Lalu Yesus berkarya lebih jauh, yang indah, kutuk dosa atas kita, rela dipikulnya, dia rela terkutuk demi supaya kita diterima oleh Bapa sorga dan sorga terbuka bagi kita. Setelah peristiwa kematian terjadi kebangkitan bukan? Nah, Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-murid yang telah dipilihnya itu, ya. Salah satunya juga kepada Petrus begitu ya. Petrus, adakah engkau mencintai aku? Benar Tuhan, aku mencintai. Gembalakanlah domba-dombaku dan seterusnya. Lalu Yesus memberi mandat, ini ceritanya setelah kebangkitan. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Bawalah amanat kehormatan, amanat agung, titah Bapa yang mulia dan diperlengkapi dengan kuasa. Pergilah, sampaikanlah kabar sukacita, shalom, damai kepada segala
makhluk di bumi ini. Next berikutnya, saudara lihat amanat agung Injil Kerajaan Allah, pijakan ayat dasarnya dari Matius pasal 28, 18-20. Kepadaku, kata Yesus, kepada Yesus Kristus telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ini setelah kebangkitan, kerajaan maut tak berkuasa lagi atas setiap kita, pintu sorga dibuka dan kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadikanlah semua bangsa kriteria untuk murid, disciple, saudara. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Next berikutnya. Isi amanat agung itu 3 di dalam 1 ya saudara. Jadikanlah semua bangsa murid Kristus. Baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajarkanlah firman kehidupan. Sekali lagi ini adalah perintah dan tugas luhur yang bernilai keselamatan kekal. Setiap pribadi, jadi tugas ini menjadi tugas amanat agung setiap pribadi Anda dan saya. Ditulis oleh hati Bapa amanat agung ini, dimeteraikan dengan darah kematian ke Yesus Kristus, diteguhkan oleh kebangkitan Kristus, dan pelaksanaannya disertai oleh kuasa Roh Kudus. Roh Allah yang penuh dahsyat dan keperkasaan keajaiban itu bersama Anda. Saudara, jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Matetes ya, kriteria seorang murid sebentar akan diterangkan. Baptiskan mereka baptisku, dan dimasukkan mereka dalam keluarga Allah. Berikutnya ajarkanlah firman kehidupan. Ini seri pendalaman Alkitab, seri pemuritan. Ajarkanlah itu ya, didas kontes, didasko gitu ya. Artinya ajarkanlah step by step. Latar belakangnya, konteksnya begitu, firman ayat per ayat, perjalanan iman. Wah, dengan kekayaannya itu sampai kita dibuatnya, wow, seperti ini ya benang merah karya Tuhan. Begitu saudara. Next berikutnya, mari kita lihat. Segala kuasa di sorga, di bumi, di tangan Yesus. Memberi keteguhan bahwa kematian, kebangkitan Yesus adalah bukti kemenangan atas iblis, kutuk dosa, dan kematian kekal. Sekali lagi itu bukti kemenangan. Status saudara adalah status anak-anak Allah, begitu ya. Indah bukan? Kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa rumah Bapa sorga itu nyata. Sekali lagi, kebangkitan dan kenaikan Yesus ke sorga, tangannya sambil memberkati Yesus naik di atas bukit Zaitun, dan malaikat mendeklarasikan di kanan kiri Kristus, wahai engkau orang-orang Galilea, engkau memandang Yesus yang terangkat ini, dia akan datang dengan cara yang sama. Dan Yesus sudah berpesan kepada murid-muridnya, aku pergi ke rumah Bapa, sediakan tempat bagimu, setelah itu aku akan balik. Itu bukti bahwa rumah Bapa sorga itu ada. Kekekalan itu ada. Mati bukan habis perkara, tapi sungguh kekekalan. Kerajaan damai, kerajaan Allah, shalom, tanpa batas waktu di rumah Bapa itu ada. Nah, tidak sia-sia bukan mengiring Tuhan. Saudara yang hidup penuh perjuangan dari rumah kos-kosan, kontraan, lalu mengharapkan kapan punya rumah pribadi supaya anak-anakku tidak pindah terus, kan begitu ya. Apalagi punya rumah Bapak sorga, kan begitu saudara. Otoritas kuasa kemenangan Kristus ini diberikan pada jemaat sebagai tubuh Kristus di bumi ini, supaya jemaat melanjutkan karya amanat agung ini, yaitu karya memuridkan, menjadikan semua bangsa murid, baptis mereka dalam nama Tuhan Yesus, dan ajarkan firman. Next berikutnya. Mari kita lihat. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Kita belajar dari perjalanan latar belakang tentunya ya. Pemuritan di masyarakat komunitas orang Yahudi sebagaimana Yesus dibesarkan adalah masyarakat yang aktif dimuridkan sedini mungkin begitu ya. Dimuridkan dari keluarga, anak-anak kecil. Karena itu dikatakan
Murid itu matetes Ibraninya, limut ya, matetes Yunaninya, limut Ibraninya, Latin itu discipulus, lahirlah kata bahasa Inggris disciple itu saudara. Pengikut setia artinya ini, murid itu seorang follower yang begitu setia, penuh kepatuhan ketaatan, yang rela diajar, dididik oleh Allah, dididik dalam pengajaran firman yang aktif progresif. Terus menerus dan keteladanan hidup hingga dewasa oleh para rabi. Itu di masyarakat komunitas Yahudi ya, sampai mereka kelak menjadi seorang ahli soferim, ahli kitab. Nah, ini pemuritan ini sangat baik. Di kalangan orang Yahudi ada rumah kitab Bet HaSefer. Itu dari anak-anak usia dini saudara. Ya, dari 4-5 tahun, 6 tahun itu sudah penuh dimuridkan. Aktif, pembelajaran itu aktif. Perjalanan kisah nenek moyang Abraham, perjalanan tokoh-tokoh Alkitab Musa, para nabi, dibedah semua itu. Terus runtut, ya begitu detailnya itu. Sampai hal-hal istilahnya Talmud begitu ya, kisah-kisah lisan yang dikisahkan turun-temurun dan dituliskan. Dan itu bukti-buktinya kan ada saudara, penemuan-penemuan ya di Laut Mati sana ya, menakjubkan. Wah, ditulis dalam kertas papirus itu saudara ya. Lalu mereka umur 12 tahun akan disahkan menjadi anak Taurat, bar atau bat mitzvah, putra atau putri Taurat gitu. Saudara masih ingat waktu perayaan Paskah di Yerusalem, Yesus umur 12 tahun bersama mereka berangkat dari Nazaret, Maria Yusuf bersama Yesus sampai di Yerusalem. Lalu mereka segera pulang, orang tuanya selesai perayaan kan pulang kembali ke Nazaret. Tapi di tengah perjalanan tidak ditemui Yesus, terus mereka bilang, loh Yesus ada di mana ini? Oh, ayo kita kembali lagi ke Yerusalem, berangkat lagi. Lalu mereka melihat Yesus ada di bait Allah bertukar jawab, ya, bersama para ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, yang tua-tua itu sampai mereka bengong. Bagaimana mungkin umur 12 tahun bisa sedemikian dalamnya hikmat Allah atasnya. Wah, disahkan sebagai anak Taurat. Ini terus bertumbuh sampai ukuran level soferim. Tradisi orang Yahudi memandang orang-orang laki dewasa itu usia 30 tahun dalam kematangan. Kepribadian, psikologi, emosi, emotional quotient gitu ya, spiritual quotient, dan menguasai kitab dengan baik. Alangkah indahnya ini kalau kita belajar dengan cara ini. Karena begitu detailnya cara mereka belajar. Jadi pembelajaran ya sampai serat-seratnya. Tulisan Ibrani itu kan titik koma punya arti begitu ya. Begitu detailnya. Itu tipe pembelajaran yang sangat baik. Jangan kaget, artinya orang-orang Yahudi dibesarkan sudah dengan pola ajar yang seperti ini dan langsung praktikal, langsung praktek. Karena itu berbahagialah saudara yang menjadi pendengar, tapi lebih berbahagia yang menjadi pelaku-pelaku firman, kan begitu ya saudara. Aktifkan ini dalam hidup saudara, karena begitu detailnya pembelajaran, banyak simpul-simpul otak mereka memang melahirkan orang-orang yang pandai. Sebabnya sedari kecil seninya itu. Ya, saudara lihat Warren Buffett itu pialang saham dunia, orang kepalanya orang Yahudi tentunya ya. Ya, Bill Gates, saudara runtutkan ke atas ya. Pola pembelajarannya sebenarnya ya. Untuk Facebook ya, untuk Google, Larry Page dan kawan-kawan ya, Mark Zuckerberg Facebook itu orang-orang Yahudi. Karena terlatih memang pembelajaran. Sebenarnya kita bisa, dibuktikan anak Indonesia kan bisa. Profesor Yohanes Surya berkata Tuhan tidak menciptakan kita berbeda, ya otak kita juga sama, ya bisa berkarya. Lalu Pak Profesor Yohanes Surya berkata, saya rindu memilih anak-anak di Papua, begitu untuk bisa mereka berkiprah di Olimpiade Fisika Matematika. Nyatanya bisa saudara, masuk di base campnya dididik demikian rupa 6 bulan,
ya pakai teori gasing itu, sistem hitung bagi ya, matematika yang begitu cepat itu. Ternyata bisa. Rebut berulang kali toh anak Indonesia juara olimpiade fisika matematika di luar negeri. Bisa. Kalau kita dilatih detail itu bisa. Simpul otak saudara bisa merespon dengan baik. Next berikutnya, karena itu sebaiknya spirit pemuritan ini diawali dari keluarga. Sedini mungkin. Dan rumah Tuhan gereja begitu ya. Sinergi spirit, sinergi persisten, inovatif, care, improvement ya, trustworthy. Saudara, harmonis, kebersamaan diawali dari keluarga. Pola pemuritan meletakkan dasar pola hidup, moral, di dalamnya ada etika, ada value, nilai-nilai. Seperti ini loh nak, kasih dan pengabdian. Seperti ini loh kemurahan hati berbagi. Seperti ini loh doa yang menyentuh hati Bapak Sorga. Ya, diadarkan sedini mungkin sampai ke disiplin karakter. Seperti ini kerajinan yang tidak kenal kendor. Keteguhan yang tidak kenal menyerah itu seperti ini dari kecil. Dimulai dari keluarga, latih mereka belajar keteladanan ayah ibunya, ketangguhan bekerja. Saat malam tiba ada kalanya kan juga hidup ini penuh perjuangan air mata. Anak bisa lihat tangan ibunya yang terlipat dan berdoa meneteskan air mata. Dia belajar bukan? Wow, seperti ini air mata dan pengorbanan dan kegigihan. Ada titik-titik batas kelemahan. Tapi tetap ada kuasa Tuhan atas kelemahanku. Ada kehadiran Allah atas musim-musim saat aku di lembah, Tuhan pun ada di sana. Butuh belajar itu, jadi tidak rapuh generasi kita. Sedari kecil mereka bisa melihat itu. Ya, aktifkan lalu tumbuh besar remaja dalam komunitas-komunitas, saling berbagi. Ini kan melatih untuk social quotient yang baik, kecerdasan sosial. Berbagi tidak individualis saja begitu, tapi bisa kita berbagai kepribadian ya, tapi kita bisa bersama kawan. Saudara bisa membentuk teamwork dari kecil bukan? Sampai mereka jadi orang-orang bisnis yang berhasil, kelak saat senior begitu, senior fellowship, saat usia-usia setengah baya, sudah value-nya sangat indah dalam keteladanan, dapat dipercaya kan begitu saudara. Itu yang Rasul Paulus tuliskan di 2 Timotius 1 ayat 5 kepada anak didiknya Timotius. Timotius, aku itu teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Loh, pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan ibumu Yuneke, dan aku yakin hidup juga di dalam dirimu 3 generasi. Seperti ini loh saudara, pengajaran pemuritan itu, dahsyatnya dampaknya itu turun-temurun sampai kepada generasi. Aku ingat loh, itu iman di nenekmu itu dahsyat. Hidup menyala, mencintai Tuhan dalam ketaatan, punya moral etika yang bersahabat, ya manusia sosial yang baik begitu. Oh, hidup di orang tuamu, mamahmu Lois. Ya, sekarang saya lihat loh hidup di dalam dirimu. Wah, keren. Saudara lihat dampaknya ini keren loh. Timotius ini masih muda, tapi bisa dikatakan gembala termuda yang dipercayakan Rasul Paulus untuk menggembalakan jemaat di Efesus, metropolisnya Asia kecil pada waktu itu. Kalau kita kayak sekarang ini kayak Jakarta begitu kalau untuk Indonesia. Pada waktu itu ya, metropolis untuk Asia kecil, kota perdagangan, ya juga ada penyembahan kuil Dewi Diana yang menjadi salah satu keajaiban dunia. Di sana ada 120 pilar yang disumbang oleh 120 raja-raja saudara. Pilar itu bersalutkan dengan permata batu-batuan yang begitu elok dan mahal. Karena disumbang para raja, lalu mencuat ke permukaan menjadi salah satu keajaiban dunia pada waktu itu. Ternyata gembala di kota yang begitu metropolis, seorang muda Timotius. Betapa harusnya kita bersyukur ya, kalau anak kita tumbuh besar dari kecil,
cinta Tuhan, remaja, pemuda, teguh imannya begitu ya. Lalu dia punya dampak kepada lingkungan, komunitas di mana dia bekerja, harusnya kita bangga. Artinya, terima kasih Tuhan. Ya, banyak kita silau kalau kita melihat seorang dukun yang bertobat, begitu kan kita senang bukan? Wow, dahsyat men. Dari ilmu goib terus dia bertobat, keren kan begitu. Terus atau kita melihat, dia seorang suhu yang sekarang bertemu dengan anugerah Tuhan dan diselamatkan, kita bangga bukan? Tapi sudah separuh umur. Mengapa kita tidak bangga dengan seorang anak yang tumbuh besar dari kecilnya? Ya toh, ini sudah separuh umurnya sudah hilang menglang-lang buana dalam dunia yang kelam. Ya, dengan falsafah kepribadian dan dirinya sendiri, dengan dosa-dosanya. Banggalah dengan anak kecil yang kita muridkan. Karena itu Yesus berkata, kalau engkau menyesatkan seorang anak, sama nilainya 1 jiwa. Seperti batu kilangan ditaruh di lehernya dan dia dibuang ke laut. Nilainya 1 jiwa. Jadi perhatikan anak-anak, mulai dari generasi. Sayang, bawa anakmu ke gereja, begitu ya. Dimuridkan. Next berikutnya, sinergi itu seperti ini ya. Setelah dimuridkan tumbuh besar, dewasa bukan? Terjadilah multiplikasi atau pelipat gandaan murid. Tujuan pemuridan adalah untuk membangun persekutuan komunitas multicultural. Kita berbagai latar belakang ya, kita ada di tempat ini, tapi kita tetap bisa saling berbagi, berpusatkan Injil keselamatan. Bisa diluaskan arahnya, tujuan itu, pemuridan itu makin indah, jadi murid-murid dewasa, kelak membangun kedewasaan iman dan kasih yang makin lebar, mengembangkan potensi dan relasi makin luas, membentuk disiplin etos kerja, membangkitkan spirit pemuridan lagi, akhirnya terjadi multiplikasi, pelipat gandaan murid. Nah ini kalau disalurkan tidak hanya di dalam gereja, di dalam komunitas ruang gereja, tapi bisa di dunia pendidikan, memuridkan etos kerja yang baik, iya toh? Persekutuan para guru-guru, komunitas bisnis, bagaimana kita berbisnis dengan indah. Ada benih berkat yang Tuhan berikan untuk operasional perusahaan kita, berkat untuk operasional keluarga dan prospek pendidikan anak-anak kita. Tapi jangan lupa ada benih yang Tuhan berikan untuk ditabur, untuk aktivitas komunitas sosial, bermasyarakat, berbagi. Mahal bukan yang seperti itu? Bentuklah satu komunitas. Ya, nyaman loh saudara yang seperti ini. Kami juga melayani persekutuan-persekutuan di kantor-kantor pemerintahan ada, di kantor perbankan ada. Ya, pisah sambut misalnya tugas dari direktur utamanya ini di kota ini, pisah sambut berulang kali di PLN, kami diundang, terus ditugaskan misalnya ke Sulawesi Utara, begitu ya, bisa ke Sumatera di utara, begitu dari Bali dan seterusnya gitu, kita ikut datang dan kita renungan bareng untuk memprospek, mendoakan. Indah bukan? Dibentuk persekutuan-persekutuan seperti itu. Di kalangan pengusaha properti, di kalangan manajemen, hukum, psikologi, konseling, teologi, teknologi, pariwisata, kuliner, bisa kita duduk bersama. Istilahnya begini, tidak semua berputar dengan rutin, dengan baik. Satu kali waktu pasti ada tantangan, ada tekanan. Ada banyak hal yang tidak mampu dilakukan oleh kita. Jurus-jurus kekuatan manajemen dan finance kita. Kayak pandemi kemarin, siapa punya kekuatan? Bisa lumpuh total, totalitas lumpuh saudara. Ya, kalau enggak berseru kepada anugerah, kepada siapa? Totalitas lumpuh bertahun lagi. Ya, coba dipanjangkan pandemi 4 tahun, enggak kolaps itu. Kolaps bener, habis sudah, luluh lantak sudah. Ya, kita sadar bukan hidup ini ada anugerah, ada Tuhan. Ya, gak bisa kita ambil alih haknya Tuhan bukan? Mari bersekutu bersama begitu, jangan lengah begitu ya untuk memprospek, melipat gandakan kualitas murid, disciple. Apa enggak penuh ucapan syukur kita punya mitra kerja, punya disiplin etos kerja yang keren, kan gitu saudara. Aduh karakternya asik, dia tahu loh, dia enggak cemburu, enggak jealous, ya
kamu punya potensi, memang sisi lebih di sini. Kawan kita sisi lebih di sini, di manajemennya. Kamu seni-seni untuk membangun relationship-nya, marketingnya. Wah, kan keren. Beragam kita bisa. Ya. Pemuritan sekali lagi meletakkan dasar pola. Sebenarnya dari sisi pemuritan ini, 2 hukum besar itu tertulis. Jadi amanat agung itu nafasnya sebenarnya kasihilah Tuhan Allahmu, sebulat hatimu, bulat jiwamu, bulat kekuatan, bulat akal budimu, lalu kasihi sesamamu apapun latar belakangnya seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tidak ada satu hukum yang menentang hukum kasih ini, saudara. Aplikasikan itu, jadikanlah murid dengan amanat agung, amanat terhormat. Terima kasih Tuhan, aku dapat berbagi kasihku, kepribadianku, etos kerjaku. Nah, keren bukan? Next berikutnya. Lalu baptiskan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Baptis, kata baptis itu dicelupkan ya, ditenggelamkan. Itu formulanya di Roma pasal 6. Sebagaimana Kristus mati dan dikuburkan, demikian dirimu mati atas tabiat lamamu, dosa kutuk atas hidupmu dan dikuburkan. Dan sebagaimana Kristus bangkit, demikian dirimu bangkit keluar dari air. Ya, itu bahasa simbolik ya, bahasa deklarasi seperti kita perjamuan suci. Bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus? Gitu ya. Itu bahasa simbolik tapi punya esensi yang dalam, begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, waktu kita dibaptis itu tanda deklarasi hari ini ya, pertobatan dan pengampunan turun atas hidupku, dahsyat begitu ya. Satu deklarasi pembalikan tanah hati. Aku dibaharui, aku dilahirkan oleh Roh. Hidupku dalam lembaran baru sekarang dalam kemuliaan Allah. Hari ini begitu. Aku hidup dalam persekutuan keluarga Allah. Berbagai latar belakang kita disatukan ya di tempat ini memuji Tuhan bersama. Saling menghargai, mengasihi, mengampuni dengan berbagai latar belakang. Ya, kamu bukan lagi orang asing pendatang melainkan kawan sewarga. Orang-orang kudus yang dikuduskan. Itu indahnya. Orang-orang benar karena kita dibenarkan. Yesus yang tidak berdosa dijadikan dosa, penggantian. Supaya kita yang berdosa dijadikan orang benar. Gitu. Yesus yang tidak ada dosanya rela terkutuk. Supaya kita yang penuh dosa dan kutuk statusnya diangkat sebagai orang yang telah dikuduskan, dibebaskan dari kutuk. Terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Ya. Yesus memikul segala kutuk dosa kita di sana. Itu indahnya. Lalu apapun latar belakang kita, mau berbagai warna kulit dan lain-lain, carut marutnya kita dikuduskan dan dibenarkan dan duduk di dalam ruangan ini sebagai anggota keluarga Allah, jemaat Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Ini ayatnya Efesus pasal 2 ada, 1 Timotius pasal 3 ada. Next berikutnya. Lalu ajarkanlah firman, ya di das kontes, di dasko, ya ajarkan dengan detail latar belakang firman. Punya seri pendalaman Alkitab, latar belakang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kita bisa dibuat kagum, berbagai latar belakang penulis Alkitab, tapi satu center, gospel center Injilnya berpusat kepada pribadi Kristus Yesus. Murid yang terus bertumbuh pengenalan pribadi. Makin bertumbuh, makin menggali, makin akrab. Seperti ini ya karakteristik Allah. Dari perjanjian lama bisa. Saudara lihat dari peristiwa penciptaan, peristiwa Nabi Nuh. Saudara terkagum-kagum. Seperti ini ya kedaulatan Allah. Ya. Manusia menjadi murid yang dewasa, memelihara komunitas, bersekutu bersama begitu ya. Gospel Center hingga menjadi komunitas murid sejati. Setelah menjadi komunitas murid sejati yang terus bertumbuh dalam kedewasaan, membangun keharmonisan teamwork. Saudara bisa pengklasifikasian di Komsel begitu, komunitas sel begitu ya. Di persekutuan doa keluarga-keluarga ini, ini ternyata punya karunia
kecakapan, skill yang Tuhan taruh di hidupnya sebagai guru untuk anak-anak. Yang ini bisa untuk pujian, suaranya asik ini ya. Yang ini dunianya musik, terlalu kaya. Wah, ini pandai untuk memanage. Ada orang punya kinestetik yang cepat menata ruangan ini dan itu begitu ya. Wah, ini jago manajemen, orang ini rapi, terstruktur kata-katanya. Wah, saudara bisa menjadi tiang-tiang di pelayanan, menjadi murid dewasa dengan teamwork, pengembangan skill, potensi, karunia supaya berfungsi maksimal pada jemaat begitu. Jadi tentunya tidak sama terus. 5 tahun lalu dengan hari ini tentu wow, lain ya. Tempo lalu aku datang sebagai anggota gereja yang baik-baik, ya, komunitas, ya, mulai berkomsel. Naik lagi sampai kualitas murid sejati, ambil bagian di pelayanan, maksimalkan karunia. Karunia itu ngembang saudara, karena Allah kita ini Allah yang dinamis. Roh Kristus di dalam saudara itu progresif. Jadi karunia yang Tuhan sudah kasih bisa ngembang, tahun depan bisa ngembang, improve dia. Saudara orang yang suka belajar musik begitu ya, saudara dulu ya saya biasa-biasa aja, tapi sekarang makin asik toh main, ngembang loh dia. Makin saudara tekuni, makin aktif, loh kok improve-nya lain lagi ya. Ya, insting musik saudara dipertajam begitu. Itu keindahannya di dalam Tuhan, tidak ada nilai stuck, hidup progresif. Murid dewasa sampai akhirnya bisa berbagi kepercayaan, menjadi rekan sekerja bagi generasi murid selanjutnya. Loh kan keren. Jadi tidak pernah berhenti ini, satu mata rantai yang terus berjalan. Kelak saudara akan berbangga ngelihat anak-anak jadi teens, remaja, jadi youth, terus kita bisa bilang gini, wah keren kawan. Dulu kamu anak papa, tapi kamu sekarang jadi sahabatnya papa ya kawan. Karena kamu punya ketajaman, keahlian, skill yang berbeda. Kamu melengkapi kami jadi rasa utuh sebagai orang tua. Di hari tua kami kamu tahu ya, keren ya. Ya, aku gak khawatir loh untuk masa depan. Sungguh ya, wah nyaman toh yang begini saudara. Percayakanlah hal ini kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang cakap mengajar orang lain. Next berikutnya, itu ajarkanlah itu di sana ya. Amin saudara, shalom, kuat selalu. Teduhkan hati ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus taat kepada Bapa sampai langkah yang terakhir. Dan memberi contoh sebagai murid sejati. Dari penderitaan, pengorbanan hingga kematian di salib yang hina dina, sekalipun engkau Allah yang rela menjadi manusia, taat sampai kematian. Karena itu firman-Mu berkata Allah meninggikan nama di atas segala nama, nama di atas segala nama. Ya, terima kasih Tuhan, kami orang yang hina dina, berdosa, tapi dirubah status kami pagi hari ini menjadi orang benar, bahkan terus didewasakan, kelak akan memerintah bersama Kristus dalam kemuliaan yang kekal. Dalam Kristus kami bersyukur, ketuk hati kami untuk dapat mengambil bagian dalam tubuh Kristus. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Bapa, sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami, ibadah boleh berjalan dengan tertib dan penuh sukacita. Khususnya firman yang ditaburkan, kami percaya firman itu tidak akan pergi begitu saja Tuhan. Tapi firman itu boleh menjadi remah di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Kami bersyukur atas segala kasih Tuhan yang tadinya kami bukan siapa-siapa. Kami diangkat menjadi warga kerajaan Allah.
Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk lebih tetap setia dan taat akan kehendak dan perintah-Mu Tuhan. Untuk menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Biarlah di hati kami ada spirit roh Allah terus yang menggebu-gebu, yang bergelora Tuhan, untuk kami bisa memenangkan jiwa-jiwa untuk Engkau Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan, Bapak Pendeta Michael Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan sempurna atas hamba-Mu dan keluarganya Tuhan. Tuhan, jauhkan dari segala niat-niat orang jahat kemanapun hamba-Mu ini pergi. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk semua jemaat yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau telah melawat pribadi lepas pribadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, selama mereka masih mengharapkan Tuhan, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti buka jalan Tuhan. Apapun yang menjadi kendala kehidupan mereka, Tuhan pasti tolong. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur dan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tapi kami percaya kasih Tuhan tidak akan pernah berpisah daripada kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah minggu depan kami boleh hadir kembali di tempat ini tanpa kurang suatu apapun. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan dan katakan amin, maka ini akan terjadi dalam hidup saudara. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, dan diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Tuhan akan selalu melindungimu, menyertaimu, dan keluar masukmu diberkati Tuhan. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Dan apapun yang engkau kerjakan, hanya Tuhan yang buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Yang besar, yang besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.